Shalom. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan karena dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kasihnya tetap bagi setiap kita. Tentunya ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu percaya, menerima apa yang dia katakan kepada kita, dan kita mengikuti jalan-jalannya, sehingga kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Bahkan ketika murid-murid Yesus meminta kepada Yesus untuk mengajarkan mereka bagaimana berdoa, maka Yesus berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah demikian, Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa. Panggilan Bapa itu panggilan seorang anak kepada orang tuanya, dan itu menunjukkan hubungan yang sangat dekat, ya. Nah, saya mau tunjukkan satu bagian firman Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang sudah lama sekali, ya, ketika saya membaca, merenungkan ini, dan selalu menjadi berkat, ya. Dan buat saya ini salah satu prinsip yang kita perlu perhatikan. Ini bisa diterapkan dalam doa, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dari surat Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat-ayat sebelumnya juga merupakan ayat-ayat yang sangat baik, ya, karena ini pesan Paulus kepada muridnya. Dan waktu Paulus menuliskan pesan ini, dia sudah tahu bahwa tugas dia sudah selesai, ya. Jadi yang dia sampaikan ini hal-hal yang sangat penting. Dan itu dia sampaikan kepada salah seorang anak didiknya, yaitu Timotius. Nah, dari ayat 4 sampai ayat 6 ini ada 3 gambaran, ya, yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan dari 3 gambaran atau 3 tokoh atau 3 peran ini kita bisa belajar, ya.
beberapa hal ya yang sangat sangat penting. Dikatakan di sini seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada 3 gambaran tokoh di sini, yaitu prajurit, kemudian olahragawan, dan petani. Dan urutannya bukan olahragawan, petani, atau dan prajurit ya, atau petani, prajurit, olahragawan, yang nggak terbalik-balik. Paulus katakan dengan tegas urutannya itu dari prajurit, lalu olahragawan, dan kemudian petani. Nah kita lihat sekarang ya, dikatakan di ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Jadi di sini diceritakan tentang prajurit. Ya. Kita ini juga merupakan masing-masing ini seorang prajuritnya Tuhan, ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari seorang prajurit, ya? Yang pertama dikatakan di sini, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Artinya dia fokus kepada tugasnya. Dan tujuannya itu supaya dia bisa berkenan kepada komandannya. Nah, kalau kita bilang kita prajurit Tuhan, tentu komandan kita adalah Tuhan, ya. Jadi artinya hal pertama yang Paulus tekankan di sini adalah motivasi atau tujuan kita yang utama adalah berkenan kepada Tuhan, ya, menyenangkan Dia. Itu poin pertama yang bisa kita pelajari dari seorang prajurit. Tapi tidak hanya itu. Karena kalau dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, artinya prajurit ini mengikuti tuntunan dari komandannya. Apa yang diperintahkan oleh komandannya, dia lakukan. Jadi dia tidak bertindak seorang diri. Dia tidak berperang sendirian. Ya, dia berperang sesuai dengan arahan dari komandannya. Nah kemudian itu yang kedua ya. Jadi yang pertama itu tujuannya berkenan ya kepada komandannya ya. Jadi kita aplikasikan, kita ini tujuan kita yang dalam kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan ya. Dan itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua dari seorang prajurit kita belajar bahwa dia itu melakukan apa yang Tuhannya perintahkan ya. Dia bisa melakukan tugas dengan baik ya kalau dia ikuti perintah komandannya ya. Jadi dia nggak bertindak sendirian ya, semua dalam koordinasi dari komandannya. Tapi yang ketiga yang bisa kita pelajari juga adalah kalau di ketentaraan ya, ketika seseorang itu mendaftar untuk jadi tentara ya, di Indonesia misalnya dimulai dengan mendaftar menjadi murid ya, masuk AKABRI ya, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Maka sejak seseorang mendaftarkan untuk sekolah ya, dan kemudian nantinya menjadi tentara, maka dia otomatis menjadi milik negara ya. Jadi keluarga itu menjadi nomor 2. Ada satu ketentuan bahwa ketika seseorang sudah bahkan masuk sekolah ketentaraan ya, maka keluarganya itu menandatangani satu pernyataan bahwa kalau terjadi sesuatu pada orang yang sedang mengikuti pendidikan ini, atau kemudian dia sudah lulus, dia bertugas ya, kemudian dia ketembak musuh ya, atau tertangkap,
atau menjadi cacat karena perang, atau kemudian tidak kembali lagi, ya, maka nggak ada yang bisa menuntut karena dia menjadi milik negara. Tapi di sisi lain, ya, dikatakan di sini ia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Eh, ada perlindungan, ya, ada jaminan dari negara terhadap keluarganya, ya, walaupun tentunya ada syarat-syaratnya, ya. Tapi artinya, ya, kalau kita Paulus mengatakan ini seorang prajurit, ya, kita bisa aplikasikan bahwa ketika seorang prajurit itu sedang bertempur melakukan tugasnya, maka apa yang dia butuhkan untuk tugasnya tersebut itu disediakan oleh negara yang mengutusnya, ya. Jadi seragamnya, sepatunya, topi bajanya, senapannya, kalau dia mau berangkat ditugaskan ke satu daerah, maka fasilitas, transportasi semua disediakan. Nah, Paulus mengatakan ini kepada muridnya, jadi dia mau bilang, ayo bersikaplah sebagai seorang prajurit, ya. Kamu fokus untuk menyenangkan Tuhan, kamu ikuti tuntunan dari Tuhan, dan kamu gak perlu khawatir, semua yang kamu butuhkan untuk melakukan tugasmu itu dijamin oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan akan menyediakan dengan cara yang gak pernah kamu pikirkan. Dan juga kamu gak perlu khawatir akan keluargamu, ya. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, ya. Itu hal-hal yang bisa kita pelajari dari tokoh yang Paulus katakan ini, yaitu seorang prajurit, ya. Yang berikutnya, yang kedua, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Nah, kalau dikatakan olahragawan, maka kalau yang pertama prajurit itu fokusnya untuk menyenangkan Tuhan, ya. Yang kedua ini olahragawan ketika bertanding dia punya sasaran, ya, dia punya goal, yaitu bisa memperoleh mahkota sebagai juara, ya. Dan karena itu dia mesti bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, dia nggak bisa semaunya ketika dia bertanding. Ya, misalnya kalau perlombaan atletik, ya, misalnya lari 100 meter, maka ketika sudah siap itu aba-aba diberikan, dia mesti ikuti, ya. Dia hanya boleh berlari ketika aba-aba sudah diberikan, baru dia berlari, ya, dalam lintasan yang sudah ada. Lalu kalau misalnya main sepak bola, ya, itu juga olahragawan. Kalau main sepak bola kan aturannya adalah menggunakan kaki, nggak boleh kena tangan, kecuali kiper pun dalam batasan daerahnya, ya, ada garis gawangnya. Jadi ada aturan-aturannya yang nggak bisa dilanggar. Kalau mau menang, kamu mesti ikuti aturan-aturannya. Nah, jadi Paulus mau bilang kepada Timotius, ya, kehidupan Kristen itu ada cara kerjanya, ada sistemnya, ada peraturan-peraturannya. Nah, kamu mesti pelajari itu senantiasa dan kamu ikuti aturan-aturan itu supaya kamu tidak didiskualifikasi, ya. Kalau seorang olahragawan sedang bertanding kemudian dia melanggar peraturan, dia bisa kena diskualifikasi, jadi nggak masuk dalam kualifikasi, artinya ya dia nggak bisa juara, dia nggak bisa bertanding, ya. Nah, kalau tadi sepak bola, kalau misalnya main basket, ya, pertandingan bola basket, maka nggak boleh ditendang, ya, hanya boleh pakai tangan, di dribble kemudian di shoot, ya, dilempar ke dalam keranjang, ya, seperti itu. Jadi seorang olahragawan ini berbicara tentang sasaran, ya, dalam kehidupan, dalam pelayanan. Kemudian juga dia harus belajar hal-hal yang perlu dia tahu, aturan-aturannya seperti apa. Baru yang ketiga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, kalau seorang petani dikatakan di sini seorang yang bekerja keras, ya. Jadi pertama-tama
kita itu sebagai prajurit punya fokus tujuan menyenangkan hati Tuhan ya. Kita nggak perlu khawatir tentang perlindungan dari Tuhan karena itu janji yang Dia berikan. Lalu yang kedua, kita perlu belajar bagaimana cara kerja ya sistem ya di kerajaan surga ini ya. Sebagai contoh begini misalnya ya, kita mungkin pernah dengar pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya ya, rajin pangkal pandai. Jadi ini suatu hal yang betul ya, kita perlu belajar dan disiplin melakukan hal itu. Tapi kalau kita baca kitab Amsal, ada ayat yang sepertinya bertentangan dengan pepatah tadi ya. Ayat tersebut bunyinya seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Lalu dikatakan lebih lanjut, siapa banyak memberi berkat, ia diberkati. Siapa memberi minum, ia sendiri pun akan diberi minum. Nah, ini yang namanya hukum tabur tuai ya. Nah, kita perlu belajar memahami ya, cara kerja di dalam kerajaan surga ini lewat renungan firman Tuhan, lewat belajar firman Tuhan. Kita akan memahami yang namanya hukum-hukum dalam kerajaan surga yang membuat kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita yang ada di bumi di sini, kita bisa berjalan, duduk, berbaring dan sebagainya, tidak melayang, itu karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton yang membuat kita ini bisa menjejakkan kaki kita di tanah atau di lantai, ya, kita nggak ngambang gitu, karena ada hukum gravitasi. Tapi para ahli fisika menemukan hukum-hukum lain yang membuat pesawat terbang yang beratnya bisa berapa ton ya, saya nggak tahu apa, bisa ribuan ton mungkin ya. Dia bisa bawa tank, mungkin 10 tank, dia bisa bawa penumpang 400 orang. Nah, satu orang kalau beratnya saja sudah 100 kilo misalnya, ya kalau kali 400 kan jadi 40.000 kilogram ya, 40 ton ya. Belum peralatan lain yang dibawa. Itu bisa terbang. Kenapa bisa terbang pesawat tersebut ya? Karena ada hukum fisika yang ditemukan oleh seseorang namanya Bernoulli ya. Jadi dia membuat satu persamaan yang dikenal sebagai hukum Bernoulli ya. Ada rumusannya. Dari rumusan itu pesawat terbang dibuat, bentuk sayapnya begitu rupa sehingga ketika terjadi aliran udara di atas sayap sama di bawah sayap terjadi perbedaan tekanan karena bentuk dari sayap pesawat terbang itu sedemikian rupa sehingga ada lekukan ya, kadang-kadang ada yang bisa dinaikkan diturunkan, sehingga kalau pesawat itu mau terbang diatur dengan lekukan itu supaya tekanan udara di atas sayap itu lebih kecil daripada tekanan udara di bawah sayap sehingga terjadi gaya angkat. Nah, itu dijelaskan oleh hukum Bernoulli ya. Jadi hukum Bernoulli ini ketika diterapkan dengan benar, maka pesawat terbang bisa naik ke atas mengatasi hukum gravitasi. Nah, jadi sebagai contoh kalau kita bergerak, kita bicara soal rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya itu ya. Secara logika kan kita harus hemat ya, hemat supaya kita bisa menabung dan sebagainya. Tapi kebenaran dalam kitab Amsal yang mengatakan bahwa ada yang menyebar harta dan bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kemudian di Lukas di Perjanjian Baru dikatakan bahwa give and it shall be given. Berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang dan yang tumpah keluar akan diukurkan kepadamu. Lalu dikatakan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikembalikan kepada kamu. Nah, kalau kita memahami bahwa ada hukum dalam kerajaan surga yang mengajarkan kita untuk murah hati,
lalu kita mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain, maka kelihatannya kita tidak menghemat, kelihatannya kita menyebar harta, kita bagi-bagi berkat ke banyak orang, tapi makin diberkati. Ya, jadi hukum-hukum sorgawi itu yang kita lakukan mengatasi hukum-hukum dunia yang ada. Ya, kita perlu belajar ini senantiasa, ya, supaya kita bisa hidup dalam perlindungan, dalam perlindungan, ya, hukum-hukum surgawi yang membuat kita itu bisa mengatasi hukum-hukum yang ada di dunia ini. Nah, setelah itu baru dikatakan sebagai seorang petani yang kerja keras, tetap perlu kita lakukan bagian kita. Ada ketekunan. Petani itu harus tekun, dan petani itu adalah orang yang bekerja dengan iman, ya. Dia percaya ketika dia menabur, dia akan menuai, ya. Kalau dia nggak menabur, maka dia nggak akan pernah menuai. Dan waktu dia menabur, dia butuh waktu, ya, supaya benih yang dia tabur itu bisa bertumbuh, dan dia perlu jaga dengan baik, dia perlu membuat tanahnya itu subur, ya. Dia perlu memacul atau dia menggunakan traktor sehingga tanahnya menjadi gembur, dia perlu airi, lalu dia menabur, dia beri pupuk. Ya, nggak kelihatan, butuh waktu, kadang-kadang beberapa bulan, tapi dia percaya, dia tahu pasti bahwa dia akan menuai. Nah, itu petani, ya. Nah, kalau petaninya males-malesan, ya hasilnya nggak banyak. Tapi kalau dia sungguh-sungguh melakukan bagian dia, hasilnya akan dia nikmati, ya. Dan dikatakan di sini dia harus pertama kali menikmati. Nah, ini prinsip-prinsip penting yang bisa kita ingat gitu, ya, dalam kehidupan kita, ya, karena kita tahu bahwa sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini ada di dunia, ada hukum-hukum dunia yang mengatur, tapi kita juga sebagai anak-anak Allah, kita disebut warga negara surga, dan ada hukum-hukum surgawi yang berlaku juga dalam kehidupan kita di dunia ini kalau kita mau pelajari dan kita lakukan bagian kita. Nah, prinsip ini juga bisa kita lihat dalam doa, ya, cara berdoa. Kadang-kadang kita berpikir, sebagian orang mungkin berpikir doa itu cuma minta, ya, atau kita datang ke pendeta, ke hamba Tuhan, kita minta tolong didoakan, ya, kita mau minta, ya. Tapi kalau kita ingat di Matius 7, Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ada tiga prinsip, ya. Kalau dibilang minta artinya kita punya keinginan, ya, dalam doa. Tapi dalam doa itu pun ketika kita naikkan, kita punya keinginan, tidak salah kita nyatakan kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, hati kita ini juga hati yang tertuju mau menyenangkan Tuhan, ya. Seringkali ketika saya share dengan seseorang, ada orang minta didoakan, ya, entah soal pekerjaan, entah soal macam-macam, ya. Dan saya sering bilang bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, ya, dan dia memang baik. Dan waktu kita menginginkan sesuatu, ya, kita perlu belajar, kita perlu percaya bahwa dia Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, bahkan sampai dengan selera kita, ya. Kalau dia bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu, artinya ya minta, ya, itu bagian kita. Tapi di sisi lain, ketika kita percaya, kita meminta, ya, ada iman bahwa apa yang kita minta itu akan kita terima, itu seperti dua sisi mata uang, ya. Di satu sisi kita percaya, ya, kita nggak ragu. Tapi di sisi lain kita hidup dalam penyerahan. Karena bagi kita
yang terutama adalah menyenangkan Tuhan. Nah, ini sulit menjelaskannya dengan kata-kata, ya. Tapi kalau kita sudah mengalaminya, apalagi mengalami berkali-kali, kita akan melihat bahwa memang Tuhan itu Tuhan yang baik. Ketika dikatakan God is good all the time, itu betul-betul ya Tuhan yang baik. Tapi pengalaman tersebut ya untuk sampai di sana, ya kita bertumbuh, ya kita belajar percaya, ya kita punya iman, tapi kita juga punya sisi penyerahan kepada Tuhan. Ya, itu kalau kita ingat pengalaman Abraham ya, ketika Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak, dia taat, ya, dia jalan. Dia percaya bahwa ini anak yang Tuhan janjikan puluhan tahun sebelumnya, Tuhan sudah berikan kepada dia, sekarang disuruh persembahkan. Dia mungkin mikirnya simple, ya. Kalaupun aku persembahkan nanti dia bisa bangkit lagi, kan buat Tuhan itu bukan hal yang sulit ya. Nah, jadi dia punya iman, ya, percaya Tuhan akan beri yang terbaik, ya. Tapi di sisi lain dia juga punya penyerahan. Itu seperti dua sisi mata uang. Nah, kemudian olahragawan, bagaimana itu? Nah, dalam doa kita juga perlu tahu bahwa ada aturan-aturan dalam doa yang nggak bisa kita campur aduknya. Tadi saya bilang kalau kita main sepak bola maka kita pakai kaki, nggak boleh pakai tangan. Itu sepak bola. Tapi kalau kita main basket atau bertanding dalam pertandingan basket, maka bola yang sama itu sama-sama bulat, walaupun ukurannya berbeda, bola tersebut nggak boleh ditendang pakai kaki, tapi harus didribble pakai tangan. Nah, ini aturannya beda. Dalam doa juga begitu, ya. Doa itu bukan sekedar minta, ya. Ada doa isinya hanya ucapan syukur, ya. Ada doa yang isinya hanya memuji Tuhan, ya. Ada doa yang isinya itu penyembahan kepada Tuhan. Lalu ada doa petisi atau permohonan. Jadi beda-beda aturannya itu. Ada yang namanya doa iman ya, atau doa permohonan itu kita percaya bahwa apa yang kita minta itu memang pasti Tuhan berikan. Itu doa iman. Nah, ini kayak seni ya. Kita tahu firman Tuhan bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Kita tahu Dia Tuhan yang menyediakan ya. Jadi waktu kita sedang berdoa, ada ayat-ayat yang sudah pernah kita baca, kita dapat satu keyakinan jauh di kedalaman hati kita bahwa ini pasti ya dijawab oleh Tuhan ya. Jadi ada keteduhan. Nah, tapi sebelum sampai di sana ya kita perlu tahu ya ayat dasar firman Tuhannya itu apa untuk kita minta. Nah, kalau kita sudah doakan itu dan kita dapat keyakinan, nah ini sekali lagi ya sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata, tapi kita bisa punya satu keteduhan, keyakinan bahwa doa kita sudah dijawab walaupun belum kita lihat realisasinya. Nah, itu namanya doa iman ya. Sekali kita berdoa seperti itu, selanjutnya kita mengucap syukur karena percaya sudah dikabulkan. Cuma dalam perjalanan untuk termanifestasi. Ya, sama misalnya seorang wanita ya yang dia hamil, dia mengandung, dia butuh waktu 9 bulan sebelum melahirkan anaknya dari dalam kandungan. Tapi sejak dia hamil, maka sudah dapat dipastikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Tapi tentu harus dijaga dengan baik kehidupannya supaya anaknya yang lahir menjadi anak yang sehat. Nah, itu gambaran tentang aturan-aturan di dalam doa yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita berdoa untuk orang lain, berdoa syafaat, karena itu melibatkan kehendak bebas, maka itu kita perlu lakukan berulang-ulang, ya. Karena menyangkut kebebasan atau kehendak bebas dari seseorang, ya. Itu aturannya berbeda dengan doa iman, ya. Jadi kita perlu pahami hal seperti itu. Baru yang ketiga, seorang petani ya bekerja keras. Kalau kita ingat, minta ya, kemudian cari, lalu ketuk pintu ya.
maka pintu akan dibukakan. Nah, mengetok itu nggak sekali, berkali-kali ya. Jadi ini menunjukkan ketekunan. Nah, ini harusnya menjadi style dalam kehidupan kita ya. Kita memahami bahwa kita nggak harus jadi pendeta ya, atau buka gereja, jadi gembala. Mungkin panggilan kita berbeda-beda. Ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi profesional ya, ada yang menjadi mungkin bekerja di pemerintahan, di politik, atau menjadi duta besar. Tapi kita semua harus punya sikap hati yang sama, yaitu ingin menyenangkan Tuhan senantiasa. Lalu yang kedua, ya kita perlu belajar ya dalam kehidupan kita, kehidupan rohani juga, hal-hal yang menyangkut kerajaan surga, supaya kita bisa menikmati sepenuh-penuhnya apa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Nah, selanjutnya kita juga perlu seperti petani yang bekerja keras ya, jangan malas, harus bisa lakukan bagian kita dengan baik. Nah, kalau kita lakukan hal ini, maka kita akan melihat bahwa memang God is good all the time ya. Betul ya. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Amin.